Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batubara akhirnya bangkit ditopang pembelian kembali di tengah penurunan harga. Harga emas dunia kembali melandai di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat, sementara harga minyak mentah stagnan seiring tarik-menarik, sentimen tarif, dan isu serangan Iran. Harga batubara akhirnya bangkit setelah ambruk 3 hari beruntun. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis ditutup di posisi 112,1 dolar Amerika per ton, menguat 0,54%. Penguatan ini memutus tren negatif batubara yang turun 3,12% dalam 3 hari berturut-turut. Penguatan batubara ditopang margin buying setelah melemah serta didukung laporan Shanghai Metal Market menyatakan, sejak Juli suhu tinggi telah melanda sebagian besar wilayah China, mendorong konsumsi listrik ke rekor tertinggi. Harga emas dunia kembali melandai usai menguat 1 hari perdagangan di tengah menguatnya indeks dolar Amerika Serikat hingga hasil data ekonomi Amerika yang solid. Perdagangan Kamis, indeks dolar Amerika naik 0,35% di level 98,73, kenaikan tertinggi sejak 24 Juni 2025. Di perdagangan Kamis, harga emas dunia melemah 0,23% di level 3.338,58 dolar Amerika per troy ounce. Di perdagangan Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,08% di posisi 3.341,12 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah bergerak tipis di Jumat pagi waktu Asia di tengah tarik-menarik sentimen serangan drone di Irak Utara dan ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat. Dikutip dari Refinitiv, pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, minyak Brent kontrak September di 69,50 dolar Amerika per barrel. Nyaris tak berubah dibanding penutupan sebelumnya di 69,52 dolar Amerika per barrel. Sementara WTI Amerika Serikat melemah tipis ke 67,48 dolar Amerika per barrel dari sebelumnya di 67,54 dolar Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,55% di level 67,91 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,23% di level 15.115 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 0,17% di level 3.350 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat cukup signifikan di 2,34% di level 4.311 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak tayangan berikut ini. Pengajuan tunjangan pengangguran Amerika Serikat turun selama 5 pekan berturut-turut ke level terendah sejak pertengahan April, menunjukkan pasar tenaga kerja tangguh. Data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis menunjukkan klaim tunjangan pengangguran pertama kali turun 7.000 menjadi 221 di pekan yang berakhir 12 Juli. Perkiraan median dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom memperkirakan 233.000 aplikasi pengajuan. Untuk klaim berkelanjutan, indikator jumlah penerima tunjangan sedikit berubah menjadi 1,96 juta di pekan sebelumnya. Penjualan retail Amerika Serikat pulih di Juni dengan kenaikan yang signifikan berpotensi meredakan kekhawatiran mengenai penurunan belanja konsumen. Data Departemen Perdagangan setempat menunjukkan nilai pembelian retail yang tidak disesuaikan dengan inflasi naik 0,6% setelah turun di 2 bulan sebelumnya. Angka ini melampaui hampir semua estimasi dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom. Penjualan tidak termasuk mobil meningkat 0,5%. 10 dari 13 kategori mencatatkan kenaikan, dengan penjualan kendaraan bermotor naik setelah 2 bulan berturut-turut mengalami penurunan. Dari Asia, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang merilis indeks harga konsumen atau IHK tanpa memasukkan bahan makanan segar naik 3,3% year on year, melambat dari kenaikan 3,7% di Mei yang merupakan level tertinggi 2 tahun.
Perkiraan median ekonom sebelumnya memproyeksikan kenaikan 3,4%. Perlambatan harga energi menjadi salah satu faktor penahanan inflasi utama. Sementara indikator inflasi yang tidak hanya mengecualikan makanan segar dan energi justru naik 3,4% tercepat sejak Januari tahun lalu dan melampaui konsensus 3,3%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan aktivitas industri pengolahan atau manufaktur masih ekspansif di kuartal 2 2025 namun melambat. BI merilis PROM Manufacturing Index atau PMI sebesar 50,89% di kuartal 2 2025. Laju ekspansi tersebut melambat karena di kuartal 1 2025 berada di 51,67%. Raihan ini juga menjadi yang terendah sejak kuartal 1 2023 dan terlemah dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Berdasarkan komponen pembentuk, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi atau volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, penguatan indeks harga saham gabungan sudah mulai terbatas usai naik tinggi secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,60% dan bergerak di level 7.330,860, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan sempat menembus kembali di atas level 7.400-an, tepatnya di 7.401,579. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.346,037. Level terendah hari ini masih bergerak di zona hijau, sempat menyentuh di 7.327,422. Ya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan masih datang dari sektor teknologi. Meskipun pergerakan beberapa sahamnya penguatannya sudah mulai terbatas. DCII hari ini menguat di 9%. Jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, penguatan hari ini lebih melambat pemirsa, dengan sebelumnya menguat signifikan bahkan mencatatkan auto reject ke atas di 243.350, hari ini sempat menguat ke 267.900. WIFI hari ini juga mengalami penguatan signifikan, sudah mulai terbatas. Intraday sempat menguat di atas 20%, saat ini menguat di 18% di Rp2.610 per sahamnya. Kemudian dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, brand yang intraday hari ini sempat menguat di atas 7%, hari ini menguat di 5,50%, saat ini maksud kami di 8.150. Kemudian BRPT juga terpangkas penguatannya ke 3,67% di 2.660. Cuan menguat tipis di 0,30% di 1.655. Sementara untuk SSIA ada kaitan dengan konglomerasi juga menguat 7% terbatas setelah intraday menguat di atas 8% hari ini di 2.840. Sementara CDIA yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia dan per hari ini kembali mulai diperdagangkan setelah di-hold oleh Bursa Efek Indonesia, kembali mencatatkan auto reject atas 25% di 975 dan market cap-nya melesat ke 121,71 triliun rupiah. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, BBCA melemah di 0,59% di 8.475. Goto bergerak anomali ketika dari saham-saham teknologi lainnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Goto justru melemah cukup dalam 5%, intraday hari ini sempat ke Rp56 dan merupakan level terendah dalam beberapa waktu terakhir. Antam juga tertekan di 1,66% di Rp2.970 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat jelang libur akhir pekan di tengah pelemahan indeks dolar Amerika usai naik tinggi di perdagangan sebelumnya. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah menguat di 0,13% ke level 16.700
16.290 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.280-an per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,15% di 16.300 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika tercatat turun di 0,34% ke level 98,39. Koreksi terjadi usai naik tinggi di perdagangan sebelumnya dan masih dalam tren kenaikan. Pergerakan rupiah pasar keuangan global dibayangi pupusnya harapan akan pemangkasan suku bunga acuan Amerika di pertemuan The Fed September mendatang. Hal ini menyusul rilis data ekonomi Amerika menunjukkan ketangguhan di tengah inflasi yang diekspektasikan meningkat akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang mengerek pamor dolar Amerika Serikat. Langsung saja kita update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak di bawah 16.300-an, tepatnya di 16.286 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.926 rupiah, pound sterling di 21.889 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 109,52 rupiah.